wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Yonita Indiar. Kali ini aku membahas tentang SKB secara singkat ya teman-teman. Di sini karena udah ada beberapa orang yang nanya ke aku SKB itu kayak gimana tesnya, karena di YouTube aku videonya itu baru membahas tentang SKD. Nah, di sini itu aku tadinya mau nanti aja gitu teman-teman buat video tentang SKB karena masih jauh. Sementara ini aja untuk tes TILOK yang DKI Jakarta aja belum keluar gitu jadwal SKD-nya. Tapi untuk teman-teman di sini yang mau tahu secara singkat apa itu SKB, nah di sini aku mau bantu untuk menjelaskan. Aku di sini khususkan untuk Pemprov DKI Jakarta ya. Kayak gitu karena di sini aku cuman mengalami tes SKB Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini kan setahu aku ini CPNS nih dirubah namanya menjadi CASN teman-teman, yang dimana ASN itu sendiri ada PNS dan PPPK. PPPK itu juga ada yang guru dan non guru. Nah sekarang kan ada banyak nih ya cabangnya. Nah itu belum ada info apa-apa, takutnya berbeda-beda gitu teman-teman tes si SKB ini, nanti ada wawancara segala macem. Nah aku di sini akan menjelaskan yang kemarin aku alami gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu secara singkatnya dulu dari manapun juga boleh ya teman-teman. Nah, di sini aku pengen jelasin yang pertama itu SKB. Apa sih SKB? SKB itu ialah seleksi kompetisi bidang. Nah, di sini kan pada tahap proses seleksi PNS itu sendiri itu ada administrasi yang pertama, yang kedua itu ada SKD, yang ketiga itu ada SKB. Jadi si SKB ini setelah kita dinyatakan lolos dari SKD, masuk passing grade-nya, lolos passing grade dan masuk ke dalam rankingan seperti itu. Nah, SKB ini sendiri itu nanti dimana teman-teman akan diuji sesuai dengan kompetensi bidang yang teman-teman miliki. Apakah sesuai dengan formasi yang diambil, kayak gitu teman-teman. Karena kan pada saat kita memilih formasi itu ada jurusan terbelakang pendidikan kita gitu ya. Nanti itu ada yang mengenai itu dan ada yang enggak gitu teman-teman. Nah, di sini untuk kuota SKB sendiri itu diambil dari 3 kali jumlah setiap formasi. Jadi nanti setelah teman-teman lolos SKD itu kan misalkan keterima 1, yang masuk ke SKB selanjutnya itu dikali 3 dari si formasi itu sendiri. Jadi 1 dikali 3. Kalau misalkan yang dibutuhkan 2, itu berarti tinggal 2 dikali 3. Jadi 6 orang yang akan diloloskan ke SKB. Kalau misalkan ada 6 orang gitu yang lolos. Nah, terus di sini untuk tahun 2019 sendiri tes SKB dari Pemprov DKI Jakarta itu melalui sistem CAT, karena memang dari BKN sendiri mewajibkan untuk pemerintah daerah itu tesnya pakai CAT teman-teman. Kalau misalkan ada instansi daerah yang mau tesnya itu di luar dari CAT, ada wawancaranya gitu, misalkan ada psikotesnya, instansi tersebut harus mengajukan kembali gitu ke BKN dan Pasarnasnya, mengajukan perizinan untuk melakukan tes yang selain dari CAT, kayak gitu teman-teman. Secara umumnya itu aja ya yang gampang kita ngerti gitu. Nah, di sini untuk SKD sendiri itu dibagi menjadi formasi CPNS itu terbagi jadi 2 jabatan, yaitu ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman udah milih formasi apa, itu teman-teman wajib membaca peraturan-peraturan instansi terkait tugas pokok dan fungsinya gitu teman-teman. Di sini siapa sih yang berhak untuk tes SKB? Yang berhak itu ialah yang lolos passing grade pada saat tes SKD yang tadi aku bilang. Terus dia tuh masuk ke perankingan, kayak tadi misalkan 2 yang dibutuhkan terus dikalikan 3, berarti 6 orang yang memiliki ranking tertinggi pada saat tes SKD gitu teman-teman. Nah, terus di sini kapan sih kita tes SKB-nya? Tes SKB itu yang tadi udah aku sebutin itu dimulai setelah tes SKD. Jadi kan nanti kalau misalkan teman-teman habis tes SKD terus teman-teman nyatet saingan-saingan teman-teman itu berapa nilainya, itu kan teman-teman juga udah ketemu, oh nanti lolos nih masuk ke ranking gitu ya.
Tapi di sini kita tetap harus menunggu pengumuman resmi dari BKN dan instansi, tunggu pengumuman resminya, terus baru kita nanti menunggu jadwal tes SKB gitu teman-teman. Jadi masih, menurut aku masih ada banyak waktu untuk belajar si si SKB ini sendiri. Mudah-mudahan sih nggak kayak tahun 2019 ya teman-teman, yang kena pandemi jadi kita ditunda lama. Nah ini kan enggak ya, jadi karena kita udah tahu bagaimana menyikapi pandemi ini, jadi mudah-mudahan sih sesuai dengan jadwal yang udah ditentukan gitu ya, jadi nggak melenceng jauh. Nah terus di sini itu siapa sih si pembuat soalnya? Nah untuk si pembuat soalnya ini, untuk materi SKB jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Kalau materi SKB jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait gitu. Nah, teman-teman di sini harus perhatikan peraturan permenpannya, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman cari peraturan permenpannya kayak gimana, atau misalkan di Instagram BKN biasanya juga update gitu ya. Nah, instansi teman-teman tuh masuk ke BKN mana nih, BKN kan regional 5 kah atau apa. Nah teman-teman juga harus follow media-media sosial dari instansi tersebut ya teman-teman. Jadi biasanya mereka nanti update terus apa itu SKB segala macam, berita-beritanya nanti mereka update terus, apa itu jabatan fungsional kayak gitu-gitu. Nah terus di sini juga ada jadi kalau untuk Pemprov DKI Jakarta kemarin itu aku merasa sangat dipermudah sekali, karena kita itu hanya memakai sistem CAT, yang dimana teman-teman kita itu banyak dari instansi lain itu ada wawancara, psikotes, tes kesehatan, kebugaran segala macam gitu. Jadi untuk teman-teman yang melamar di Pemprov DKI, teman-temannya harus berusaha dengan sungguh-sungguh gitu ya teman-teman. Nah di sini itu SKB ini tidak ada nilai ambang batas, jadi berapapun nilai teman-teman tuh dihargai teman-teman gitu. Nah pergunakanlah kesempatan ini dengan baik teman-teman, jangan sampai mengisi soalnya dibiarkan kosong gitu ya. Usahakan semua soal tuh diisi teman-teman, karena siapa tahu itu benar ya. Jadi karena memang itu akan menambah nilai kita kalau misalkan benar, dan kalau misalkan salah pun nggak mengurangi nilai gitu. Jadi teman-teman isi aja semuanya sampai selesai soalnya. SKB itu kalau misalkan DKI Jakarta kemarin tuh, jadi teman-teman tuh di sini kalau misalkan teman-teman ambil formasi yang ada jurusan, bisa jurusannya 3 jurusan gitu ya, itu teman-teman harus pelajari dari ketiga jurusan itu gitu. Karena kita instansi daerah, kemarin aku instansi daerah kan Pemprov DKI Jakarta, terus aku pilihnya jabatan fungsional, itu 100% isinya tentang formasi yang kita pilih. Kalau ada jabatan lain itu biasanya ada tentang peraturan si PNS itu sendiri, si instansi itu sendiri gitu, itu ada. Itu tuh membantu menambah nilai kita, karena biasanya yang kayak gitu-gitu lebih gampang untuk dipelajari ya teman-teman, daripada si bidangnya itu sendiri gitu, yang mana kita rata-rata itu ada juga yang belum tahu gitu bidang ini tuh apa gitu kan. Nah SKD dan SKB ini bobotnya itu SKD 40%, SKB itu 60%. Kalau misalkan teman-teman di sini nanti SKB-nya itu merasa ada di ranking yang terakhir gitu ya, ranking ke-6 yang tadi aku bilang. Nah ini teman-teman bisa menggenjotnya di SKB, karena SKB itu bobot nilainya 60%, SKD 40% gitu. Jadi teman-teman usaha semaksimal mungkin pas SKB. Kalau misalkan SKD teman-teman itu teman-teman ngerasa rawan gitu ya, rawan untuk kegeser menjadi, kan yang diterima cuman 2 orang ya, rawan untuk jadi ranking 1 atau ranking 2 gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membaguskan nilai teman-teman pada SKB nanti. Nah di sini itu kemarin tuh kita hanya SKB CAT, prosesnya tuh sama kayak SKD, cuman memang kayak misalkan aku yang kemarin 3 jurusan kan, aku ini milih formasi yang bisa 3 jurusan.
Yang pertama itu teknik sipil, yang kedua itu lingkungan, yang ketiga itu akuntansi. Waktu aku kemarin tuh yang keluar itu bener-bener soal 100% tentang lingkungan gitu. Alhamdulillahnya aku dapet tes itu bukan di hari pertama teman-teman. Kalau enggak aku nggak tahu sama sekali ya. Bidang aku kan akuntansi, yang rata-rata ya akuntansi aja gitu. Nah sementara pas SKB itu yang keluar tuh tentang ozon, tentang P3K, keselamatan kerja, limbah, cara mengolah limbah, itu kan aku sama sekali nggak tahu ya. Jadi itu aku pakai waktu aku tuh untuk belajar itu pas pada saat aku tahu ada teman-teman yang udah ujian duluan itu ngasih tahu bahwa ujiannya itu tentang lingkungan semuanya gitu. Jadi aku langsung belajar full lingkungan. Ya bisa nggak bisa kita mau nggak mau kita tetap harus mempelajari itu teman-teman, karena memang aku baru pertama kali belajar tentang lingkungan pada saat aku SKB kemarin. Nah itu yang aku alami, jadi aku full tentang lingkungan semua, nggak ada tentang instansi, nggak ada tentang PNS itu sendiri, itu nggak ada. Jadi teman-teman betul-betul persiapkan diri teman-teman untuk menjalani tes SKB kalau misalkan nanti lolos dalam SKD-nya ya teman-teman. Teman-teman harus benar-benar pahami apa itu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Teman-teman yang ambil kemarin tuh jabatannya apa sih gitu. Kalau misalkan pelaksana ini kayak teman aku itu verifikator keuangan, dia itu ada soal-soal tentang instansi Pemprov DKI Jakarta, tentang PNS, bagaimana peraturannya, apa sih Pemprov DKI Jakarta, itu dia ada gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal baik-baiklah sama teman-teman yang formasinya sesuai dengan teman-teman gitu ya. Nanti kan setelah lolos SKD biasanya itu ada grup-grup lagi, grup yang pada intinya kita ini lolos loh masuk ke SKB formasi ini. Nah nanti tuh ada grup itu, teman-teman masuk aja, nanti di sana bisa saling sharing. Kalau misalkan teman-teman kalian tuh mau sharing ya alhamdulillah gitu ya. Jadi kayak aku kemarin tuh mau sharing karena memang penempatan aku sama teman aku itu beda gitu, kita tuh beda kelurahan milihnya, jadi itu bukan saingan kita gitu. Jadi kita tuh saling sharing. Kebetulan juga dia ujian duluan gitu ya, jadi mau ngasih tahu paling enggak kita tahu gambarannya, oh SKB kita tuh ini full tentang ini loh gitu. Jangan sampai kayak aku kemarin gitu ya, basic aku akuntansi, terus tiba-tiba pas SKB itu yang dites tentang lingkungan gitu. Itu kalau misalkan teman-teman ngambil yang formasi yang bisa 3 jurusan. Tapi kalau misalkan kayak teman aku verifikator keuangan tuh hanya akuntansi aja bisanya, itu dia memang benar-benar belajar tentang akuntansi aja, bagaimana membuat laporan keuangan dan lain-lain gitu. Nah itu aja sih teman-teman alasan aku tentang SKB yang aku alami kemarin, dan sedikit apa yang dimaksud dengan SKB itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan dipermudah dalam tes SKD dan SKB-nya nanti ditunggu update video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like video aku ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.